Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mazhab Kopi CCTV. Jadi malam ini baru saja kita temukan nama channel kita adalah CCTV Mazhab Kopi. Dimana ini adalah point of view. Jadi kamera yang seperti kita sebenarnya menamakannya kamera tersembunyi kata, tapi sebetulnya tidak sembunyi. Tapi kita taruh di depan kita. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Di sini ada pemuda yang penuh sekali dan pertanyaan. Bung Ipan, bagaimana kabar Bung Ipan? Alhamdulillah sehat. Siap dengan banyak pertanyaan seputar Ramadan. Insya Allah saya pun siap untuk menjawab. Siap, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar jaya. Amin. Tos dulu kata. Kapi. Jadi sebetulnya malam ini tuh yang mungkin perlu kita bahas, menurut kami penting, yaitu seputar hal-hal sepele yang banyak sekali masyarakat secara awam memahami bahwa itu membatalkan puasa. Betul. Ada banyak lah hal ya. Iya. Mungkin di Al-Quran atau di hadis itu ada banyak yang tertulis hal-hal yang membatalkan puasa gitu, membatalkan Iya. puasa. Tapi ada yang lebih awam lagi di masyarakat kita, seperti salah satu contohnya adalah kentut dalam air katanya membatalkan puasa, menangis. Kemudian masuk air ke telinga itu membatalkan puasa. Nah, mungkin itu hal-hal yang perlu kita kupas sedikit banyak. Gimana? Boleh. Jadi itu sebetulnya hukumnya seperti apa, kata? Hukumnya yang seperti apa? Yang tadi yang saya Kita ambil salah satu pertanyaan saja dulu. Salah satu yang menyebabkan batalnya puasa. Itu yang mana yang harus saya jawab terlebih dahulu? Apakah air yang masuk dalam telinga? atau kentut dalam air? Apakah orang yang tidur di siang hari kemudian dia bermimpi? Oh, kita mulai dari ini dulu. Kita mulai dari yang kentut dalam air. Kentut dalam air satu persatu dulu. Hukumnya gimana itu sebetulnya kata Tuhan? Kan kita adalah teman-teman yang misalnya mandi di kolam renang begitu kan, dalam kondisi berendam terus kentut dalam air. Terus apakah mohon maaf dumbur kita menyerap air masuk ketika kentut itu gimana? Gini. Kita perhatikan dulu dasarnya apa yang menyebabkan batalnya puasa. Harus kita ketahui. Nah, yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar maupun masuk dari mulut. 7 dari 7 lubang yang ada di tubuh kita, maka membatalkan puasa. Itu dasarnya. Berarti termasuk yang telinga itu? Iya, Membatalkan puasa? termasuk. Tetapi nanti ada penjelasan spesifikasinya. Oke. Ada penjelasan spesifikasinya. Berarti kita kupas satu persatu. Iya, satu persatu. Oke. Jadi ada 7 lubang yang ada di Tubuh kita. Kalau di dalam hadis dikatakan, hadis ini di luar dari konteks, tapi barang siapa yang menjaga 7 lubang yang ada di tubuh kita ini luar biasa. Gini kata teks hadisnya, man azmalu ma baina fakhizaihi wa man azlamu ma baina amfaihi dakhalal jannah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap kita membaca hadis, apabila hadis itu agak lupa kita teksnya, kita ucapkan seperti yang di au kama qala sallallahu alaihi wasallam, agar kembali ke teks hadis tersebut. Gitu. Ada barang siapa, arti hadisnya, barang siapa yang menjaga lubang di antara 2 bibir, dan barang siapa yang menjaga 2 lubang di antara 2 paha, maka dia akan masuk surga. Oke, di antara dua bibir dulu. Di antara 2 bibir. Artinya kita harus menjaga bibir kita, mulut kita, gitu, dalam
berkehidupan sosial masyarakat. Oh, Betul kan? berarti yang keluar ini tidak hanya dalam bentuk makanan gitu. Iya. Segala hal yang keluar. Iya. Nanti ada. Makanya ada nanti pembahasan di dalam kitab bahwa mengatakan ada 2 pembagian membatalkan puasa. Saya bawa kitabnya, tapi nanti kita ambil, gitu ya. Oke. Tapi ini paling penting. Ada 2 pembagian yang membatalkan puasa. Puasa. Nah, ada yang membatalkan puasa tidak dapat pahala. Oke. Berarti lapar doang yang dapat Iya. itu? Oke. Ada yang Hah, puasanya sah sah? tapi pahalanya tidak dapat. Tidak dapat. Nah, nanti itu ada. Ada itu penjelasannya di dalam kitab. Maka perlu kita ketahui 7 lubang yang ada di tubuh kita ini, apapun yang masuk, apapun yang keluar membatalkan Puasa. puasa. Keluar masuk loh ya. Iya, iya. Keluar masuk. Misal kita bahas jorok. Masalah fikih itu boleh kita membahas jorok. Jorok, oh ya. Kalau kita BAB keluar dia kita kan? Apa namanya? Urin. Urin. Enggak, BAB. Pup kita keluar kan? Iya, urin. Oh ya, tinja. Ini tinja hatori. Iya. Tinja hatori. Tinja kita keluar, tes. Iya. Keluar. Nah, kita harus mewanti-wanti tinja yang keluar itu harus tes gitu, harus putus. Kalau nggak putus ya semua keluar. Ya, artinya gini. Memang memotong. Artinya gini. Iya. Kalau tinjanya itu nanti keluar terus ada yang sisa lagi di luar, ada sisa putus sendiri dia tanpa kita yang memutuskan dengan sengaja, maka kita masukkan lagi itu yang membatalkan puasa. Pernah nggak kira-kira BAB Berarti kita yang harus memotong. Iya. Mohon maaf nih Tuhan. Kalau misalnya itu kan tinja hatori itu besar gitu Ya. kan. Tapi karena berat Ya. terus terpotong sendiri. Jadi ada sisa yang belum terpotong. Makanya gimana? itu sisa yang terpotong itu jangan sampai masuk lagi. Harus kita potong gitu. Bagaimana ceritanya dulu yang masuk itu? Saya secara sains Artinya bisa dia masuk lagi gitu. gimana cara jelasannya? Pokoknya kalau kita BAB kan bus keluar semuanya, nggak Iya. masalah. Ya. Tapi kalau BAB yang besar begitu nanti biasanya itu dia putus sendiri kan, masih ada itu sisa. Nah, tapi kita saking pingin Meneruskan enggak apa tuh? ingin menahannya lagi gitu. Oh, iya. Akhirnya masuk dia. Gitu. Oh, berarti kita harus memutus. Sulit ini dijelaskan, Ya, berarti kita harus memaksa bahwa itu ayo potong gitu kan dengan otot. Artinya apa kita sebut itu? Iya, artinya dia masuk lagi Oke. ke dalam anus kita. Hmm. Itu yang membatalkan puasa. Makanya hati-hati ketika BAB. Kalau BAB kalau sakit perut di bulan Ramadan, usahakan tahan dulu. Tahan dulu. Agar nanti ketika BAB langsung brus. Iya. Agar tidak membatalkan puasa. Oh, berarti tinja itu Iya, kalau keluar masuk dia. Kalau tinja keluar masuk, itu yang menyebabkan batalnya puasa. Oke. Itu yang Iya. itu yang menyebabkan batalnya puasa. Nah, itu fikih di bidang, kalau kita membahas fikih memang ada jorok-joroknya. Ya, Ada memang Ya. kita harus mempersiapkan diri kita Ya. dengan Makanya hal itu semua. Nah, Bidang-bidang pertinjaan ya. kita ambil ke yang membatalkan puasa selanjutnya itu ketika kita mandi, nyebur di kali atau di kolam dan kita kentur. Ya. Ada berbagai macam hal. Yang pertama, gini. Kalau kita kentut, Ya. kemudian kerasa ada sesuatu yang masuk ke dalam dubur kita, ke dalam anus kita ya.
maka itu membatalkan puasa. Berarti benar. Iya. Benar yang Benar. Benar. Memang benar. Karena kan barusan dikatakan bahwa segala sesuatu yang keluar masuk di 7 lubang yang ada di tubuh kita maka membatalkan puasa. Termasuk seseorang yang kentut di dalam air, apabila kerasa ada air yang masuk di dalam duburnya maka membatalkan puasanya. Gitu. Karena air masuk nanti terasa pas kentut yang besar. Tapi kalau kentutnya itu mungkin tidak masuk air. Tapi kalau kentutnya sampai terus menyerap langsung. ya nanti kan Gitu menyedap. iya, lubang anusnya itu terbuka. Maka ketika terbuka air pun ikut masuk. Baik. Ada rasanya ketika kita kentut di dalam air, ada rasanya perih kalau ada sesuatu yang masuk juga. Ada terasa lah seperti itu. Maka itu pun membatalkan puasa. Tapi apa hubungannya? Maksudnya kan apakah air masuk melalui anus itu akan memberikan tenaga atau apa sih? Nah. dasar itu semua gitu. Makanya kalau kita belajar tentang fikih tidak terbatas kepada apakah karena kita akan mendapatkan tenaga dari hal itu. Tidak harus itu. Tapi kalau memang sudah perintah, Ya. ini perintah loh. Ini loh yang membatalkan puasa. Maka tugas kita adalah meyakini hal itu. Tidak harus sampai mengetahui asal usulnya. Kenapa kok membatalkan puasa? Padahal kita tetap lemas, gitu kan? Nah, itu. Ya. Kalau sudah disyariatkan seperti ini, maka itulah yang membatalkan puasa. Gitu. Jangan terlalu digali lagi, karena memang itu keputusan para ulama. Gitu. Oke. Itu ya. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua, masuknya air di dalam telinga. Itu juga membatalkan puasa ternyata. Iya. Tapi ada penjelasannya juga. Apa itu? Gini. Kalau Ini misalnya nggak sengaja kan? Ini makanya perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan kembali. Salah satu sebabnya masuk air ke telinga adalah pasti ketika kita mandi. Mandi. Nah, mandi itu ada sunnah, ada wajib. Ada pula karena ingin segar, ada pula karena ingin bersih dan lain sebagainya. Nah, apabila kita mandi karena perkara wajib maupun sunnah Ya. dan masuknya air ke dalam telinga tidak membatalkan puasa. Contohnya mandi besar gitu. Ya, mandi besar. Junub gitu kan? Mandi junub Ya, ya. tidak membatalkan puasa. Walaupun itu ada air masuk telinga. Iya. Tapi jangan salah ya. Mandi junub artinya mandi ketika kita mimpi basah di siang hari. Jangan sampai melakukan suami istri. Iya, paham. Sangat paham. Nah, mandi sunnah. Misalkan hari Jumat Ya. disunnahkan memang kita mandi sebelum Jumat gitu. Masuk air ke dalam telinga tak masalah, tidak membatalkan puasa. Namun apabila ketika kita mandi karena ingin segar, karena ingin terlihat maco, gaul dan lain sebagainya, bersih dan sebagainya, masuk air ke telinga kita, maka membatalkan puasa kita. Membatalkan puasa? Membatalkan puasa. Iya. Membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya kan dikeluarin tuh, bisa dikeluarin duduk gini gitu kan. Sudah, itu udah membatalkan. Malah double jadinya kan. Tadi Iya. udah keluar masuk, sekarang dikeluarin lagi. Apa yang keluar masuk kan? Iya. Waduh. Tetapi ini pendapat yang sering kita ikuti, yang sering ulama ikuti, bahwasanya ada ulama yang berpendapat bahwa telinga itu bukan bagian dari lubang yang membatalkan puasa.
itu pendapat yang paling Kuat, lemah. lemah. Berarti pendapat yang kuat itu tetap Ya, membatalkan puasa. tetap membatalkan puasa. Oke, oke. Tetap membatalkan puasa. Artinya ketika kita kemasukan air di dalam telinga pada waktu mandi, niat untuk menyegarkan badan, ya kita bolehlah sekali-kali mengikuti pendapat itu bahwa telinga bukan bagian dari lubang yang membatalkan puasa, tidak masalah. Ini saya sampaikan, tapi jangan sampai ini yang digaungkan, tidak boleh. Iya, iya. Ya, tidak boleh gitu kan? Dan tidak ada hukum untuk orang yang tidak tahu juga. Iya, tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Gitu. Saya ada satu pertanyaan nih. Boleh, boleh. Biasanya nih Mm-mm. kita sebagai anak muda Mm-mm. ketika siang hari ini Ya. merasa gerah, merasa haus dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita masuk ke toilet dan berlama-lama di toilet Mm-mm. untuk supaya haus kita hilang atau dahaga kita hilang. Kira-kira bagaimana hukumnya itu? Tapi ke toiletnya ngapain dulu? Minum kah itu? Biar hausnya hilang Itu atau di luar bagaimana? konteks ya. Ini berlama-lama di Itu toilet. lama-lama itu ada. Yang pertama, hukum masuk toilet berlama-lama itu dimakruhkan. Sudah makruh duluan ya. Bahkan Dimakruhkan. Ya. Hukumnya makruh. Hmm. Walaupun kita tidak memiliki hajat atau kepentingan tertentu, masuk toilet pun dimakruhkan. Artinya kita harus memiliki hajat tertentu, misalkan BAB. Kalau sudah selesai BAB, sudah keluar. Jangan berlama-lama di dalam Toilet. toilet. Apalagi sampai minum belum puasa. Itu Apalagi jelas sekali. jelas sekali Batal. membatalkan puasa. Artinya tidak masalah. Artinya tidak masalah kalau kita memang ingin. Tapi baru dengar saya Berlama-lama. Berlama-lama di toilet, mandi gitu. tidak masalah. Yang penting tidak terjadi suatu hal yang membatalkan puasa. Puasa yang tadi. Berlama-lama di dalam kamar mandi tidak masalah. Tetapi apabila terjadi sesuatu yang membatalkan puasa, otomatis puasa pun ikut Batal. batal itu. Gitu ya? Gitu, saudara. Itu udah 2 lubang tadi tuh. Ini udah 2 lubang. Baru 2 lubang. Ada 7 lubang kan? Ada 7 lubang. Mari kita bahas 5 lubang yang Ada lain. 5 lubang yang lain. Ya, 5 lubang yang lain. Kemudian memakai tetes mata itu memang ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat membatalkan, ada pula yang tidak membatalkan. Oke. Itu yang dominan dulu deh. Maksudnya yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat. Yang mana? lebih kuat itu tergantung spesifikasi permasalahannya. Apakah kita misalnya kita ke rumah sakit, Ya. kita diberikan oleh dokter agar menggunakan Tetes mata. tetes mata agar mata kita sembuh, Ya. otomatis kan. Nah, kita disuruh waktu maghrib dan sahur, tapi kita lupa. Oke, tidak masalah. Kita sesekali menggunakan tetes mata di pagi hari. Kalau lupa. Kalau lupa, Oh, kalau lupa pakai iya pada saat maghrib atau Ya. subuh itu atau Ya. atau sahur itu, iya maka boleh dilakukan. boleh dilakukan, tapi jangan keseringan. Oke. Kalau lupa setiap hari, Itu mah sengaja itu. Sengaja itu. tidak ada lupa yang berulang-ulang Iya, yang terus itu sengaja. Itu rutin jadi. Itu rutin. Lupa. Nah, itu ya pendapat tentang mata. Tapi Kemudian- kan mata itu kan keluar masuk ke tadi kan. Itu kan Iya. tadi yang masuk. Iya. Nah, kalau yang keluar bagaimana kalau mata itu? Kan nanti itu tetes air mata itu kalau sudah masuk, air mata kita yang keluar. Tapi kalau misalnya hukumnya bagi orang yang menangis bagaimana untuk yang mata ini? Kan ketika kita nangis belum puasa terus keluar tuh air mata. Orang yang menangis itu ada batasannya. Menangis karena menangis yang terseduh-seduh itu yang membatalkan puasa. Tapi menangis atau terharu lah bahasa kita ya, itu enggak masalah. Batasnya kayak gimana tuh? Maksud saya apakah ada pernah saya dengar orang-orang secara awam, Ya. secara gamblang mengatakan kalau misalnya menangis sampai terisak-isak kemudian air matanya mengalir ke Betul. mulut terus ke Nah. mulut mengecapnya itu baru batal katanya. Atau bagaimana itu? Ada memang berpendapat seperti itu. Boleh. Karena memang kalau sudah air mata Mengalir. mengalir sampai ke mulut
Itu jelas dong kalau itu. Tidak. Oh, Iya, tidak. Tidak membatalkan. kenapa? Tidak masuk ke tenggorokan. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan ini nanti ketika membahas mulut. Iya, Ya, ada boleh. satu pertanyaan ini saya tanyakan. Nah, itu artinya kita menggunakan dua pendapat itu saja. Berarti hukumnya bagaimana sebenarnya? Lebih ke permasalahan yang adanya. Yang soal Iya, menangis ini soal misalnya. matanya. Soal Jadi- menangis itu Aha. tidak membatalkan puasa Kalau yang menangis. Kalau sampai sampai disengaja-ngaja mungkin nangisnya dan sebagainya. Mungkin itu yang membatalkan puasa, tapi menangis yang sewajarnya itu masih sah puasa. Karena kan tadi Iya. kalimatnya itu adalah apa yang keluar dan apa yang masuk gitu Apa yang kan. masuk. Nah, kalau yang masuk udah jelas kan, dia masuk gitu. Tetesan itu. Tapi ini keluar gitu. Air mata itu keluar, tapi ketika kita tutup mata kita itu masuk dia. Iya kan? Terhenti dia air yang akan keluar itu. Berarti secara teorinya itu sama dengan memotong Ya, Tindakan iya, tadi. kita makanya seperti itulah kira-kira kalau pembahasan tentang mata. Oke. Nah, kita ke selanjutnya, Hidung. ke hidung. Ya, Saya ada satu pertanyaan soal hidung ini, kawan. oke. Pada saat wudhu kan kita dianjurkan untuk menghirup Nah, air melalui lubang hidung. Apa hukumnya pada saat kita berpuasa? jangan sampai membahasakan sesuatu itu dengan kata dianjurkan. Bagaimana tuh kalau itu? Nah, artinya gini, menghirup Air air ke hidung hmm, itu sunnah pada saat wudhu. pada saat wudhu. Oke. Tatkala kita melaksanakan perkara wajib, Hmm, maka lebih baik kita meninggalkan sunnah. perkara sunnah. Karena kenapa? Kita menjaga ini. Termasuk berkumur Iya, pada saat belum puasa. iya. Oke. Nah, artinya gini, kita lagi menjalankan perkara wajib. Hmm, Kalau kita mengerjakan perkara sunnah, maka dapat membatalkan perkara wajib. Maka tinggalkanlah perkara sunnah itu dulu. Iya. Gitu. Baik. Paham. Maka kalau kita menghirup air ke hidung itu sampai kan kerasa Ya, di otak kita pening gitu kan. pening itu pusing, itu sudah membatalkan puasa. Gitu. Tidak ada toleransi lagi. Keluar masuknya Berarti lebih baik tidak lakukan Tidak menghirup melakukan itu dan tidak berkumur pada tidak saat berwudu. berkumur saat berwudu. Kita tinggalkan dulu sunnah untuk menjaga Yang wajib. perkara yang wajib. Gitu. Sekarang kita Boleh. sedang bahas luang hidung nih kan. Heeh. Bagaimana jika yang keluar dari hidung itu adalah ingus? Ini kan tadi teorinya adalah keluar dan Iya, masuk. untuk keluar dan Itu masuk. dulu. Nah, ingus itu kan ada beberapa jenis. Ada yang meletek, apa bebas. apa sih melihatnya itu? Ada yang kental gitu ya. Iya. Ada Ada yang yang cair. cair. Nah, yang kental ini yang berbahaya. Atau sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Artinya gini, kalau yang kental itu langsung bisa keluar semuanya kan, tak masalah. Itu enggak masalah. Tapi yang bahaya itu yang cair, Nah, karena terlalu netes loh. Nah, itu hati-hati ketika flu di bulan Ramadan. Karena kalau sudah keluar dari lubang hidung, dari ini ya. iya dari ini sudah mana Iya, dari ain, iya. apa sih namanya tulangan ini? Lubang lah ya. Lubang ya. Kalau ini kan trompet. Artinya kalau udah kerasa gitu Ngalir. jangan sampai Angkos lagi. diangkos gitu ya. lagi, Angkos lagi, dihirup lagi. jangan dihirup lagi. Oke. Lebih baik Keluarkan. di pari di bahasa Apa tuh? Dikeluarkan sudah. dikeluarkan sudah Nah, agar dikeluarkan. tidak Saya tidak tahu bahasa Indonesia. agar tidak masuk gitu. Dimengerti kan? Paham. Berarti sesuatu hal yang memungkinkan untuk dikeluarkan harus Harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan gitu. Kita rehat dengan meminum kopi sejenak. Karena kita berbicara sesuatu yang apa ya, yang duniawi dan ukhrawi di masa Iya, betul. kopi, maka ngopi itu Maka ini ada dua hal yang belum kita bahas, lubang atas dan lubang bawah. Itu paling penting. Mulut dan baina fakhizain, lubang di antara dua paha. Itu pun harus kita bahas gitu ya. kalau kita mulai dari mana nih? Boleh dari mulut dulu. Dari mulut. Oke. Karena saya ada banyak pertanyaan soal mulut ini. Boleh. Batasnya mana? Mm-mm. Dan karena kan ada mungkin hal-hal yang
yang juga lumayan ambigu sebetulnya, yaitu masyarakat kita kan masih banyak yang awam soal perihal ibu-ibu yang memasak terus kemudian dia mencicipi masakannya terus meludahkannya lagi. Nah, itu kan bagian seperti apa tuh cara kita melakukannya? Apakah diperbolehkan atau bagaimana secara hukum fikihnya? Ya. Di dalam hukum fikih yang membatalkan puasa itu ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Bukan Pertanyaannya, pertanyaannya, apakah ketika orang tua kita, ibu kita ketika mencicipi rasa kuah masakan, kuah itu masuk ke dalam tenggorokannya? Tidak. Tapi hanya sebatas di lidah, di pengecap rasa. Tapi kalau misalnya ada sisa-sisa gitu kan, sudah itu kan. Tidak masalah. Yang penting tidak masuk ke dalam tenggorokan. Itu diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Sama halnya dengan bersiwak, sama halnya dengan menggosok gigi, sama halnya dengan apa? Mencicipi makanan tadi itu. Iya, dan sebagainya. Itu sama semua hukumnya. Dibolehkan, dimakruhkan. Boleh tapi makruh gitu. Ya, boleh tapi makruh. Terus sikat gigi ini ya. Iya, boleh, tapi makruh. Makruh. Apabila ada rasanya nanti sampai tertelan ke dalam tenggorokan, itu otomatis sudah membatalkan puasa. Jadi saat menjalankan puasa. Di saat menjalankan puasa. Tapi biasanya itu kan ada yang tidur pagi itu. Kan tidur pagi terus justru pas bangun tidurnya itu baru sikat gigi karena khawatir nafasnya Bau. over gitu, bau nggak masalah, tapi ini sangat bau sekali. Mengganggu orang lain. Bahkan ketika sholat berjamaah kan pas bilang kalau dolin amin itu kayak langsung nyebar baunya ke kiri kanan dan itu mengganggu jamaah lain. Itu bagaimana itu? Ya enggak masalah, tapi jangan terlalu sering. Sesuatu yang terlalu sering itu berarti memang itu perkara yang memang kita benar-benar tidak bisa merubahnya, mungkin kan? Karena kan masa dalam 1 bulan tiap selesai subuh mensikat gigi nggak mungkin. Masa berarti begitu kita selesai makan sahur ya langsung sikat sikat gigi. gigi. Mungkin mau istirahat lagi boleh dan sebagainya. Dan berarti berkumur juga pada saat wudu itu juga Dimakruhkan. berarti sama dengan mengecap itu. Iya, dimakruhkan. Berwudu saat. Lalu apa yang harus ibu-ibu dapur ini lakukan gitu? Misalnya ibu-ibu ini merasa khawatir bahwa itu akan membatalkan puasanya, tapi dia juga di sisi lain kayak aduh nanti jangan sampai diomelin sama suami sama anak kalau masakan kurang sedap gitu. Ya, jangan gini. Caranya itu jangan pakai sendok. Tapi ambil kuahnya taruhkan ke tangan baru dicicipin. Itu caranya. Gitu ya. Teman-teman dikit. Ya, boleh. Jangan. Tapi tidak memungkinkan sesuatu yang kita cicipin dengan lidah itu tidak mungkin masuk ke tenggorokan. Dia sudah habis di dalam bercampur dengan ludah kita. Gitu ya. Lalu kita dibuang saja, dicuh aja. Tapi kalau ditelan misalnya itu membatalkan puasa karena sesuatu yang masuk dari luar mulut gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita nih sengaja nih ngebiarin air liur kita dalam mulut, lalu kemudian telan lagi dikeluarkan akan tetapi lama sekali ditahan. Kira-kira hukumnya gimana? Hukumnya boleh. Misal kita sahur, kita sikat gigi, kemudian tidur lagi, subuh akhirnya. Kalau sudah subuh itu mulai rasa air liur itu kadang-kadang bergelimang ya, artinya keluar sendiri kadang-kadang. Boleh kita mengumpulkan air liur kita di dalam mulut kita. Lalu kemudian kita boleh meludahnya ataupun boleh menelannya asalkan ini ya. Asalkan tidak ada
sesuatu yang merubah air liur itu. Oh iya. Yang datangnya dari luar mulut gitu. Yang datang dari luar mulut maupun yang datang dari mulut. Apa yang datang dari mulut? Darah gigi. Oh, berarti darah gigi itu Iya. membatalkan ya? Kalau sudah tercampur dengan air liur, kita telan darah itu, maka membatalkan puasa. Ataupun nanti ada sisa makanan dan ikut kita telan, itu pun membatalkan puasa. Gitu. Berarti apa ya, kayak detail sekali ya soal fikih. Ya, Ini maksud saya kayak kita betul-betul harus fokus. Mendalami Ya. atau mempelajari itu dengan detail. Karena tipis sekali perbedaannya antara kayak misalnya tadi air mata keluar masuk, Ya. terus tinja hatori keluar Iya, masuk, betul. dan prosedural keluar masuknya itu termasuk juga di mulut, di hidung. Kayak metodenya itu mirip-mirip gitu kan, Iya. cara kerjanya, tapi ini sebetulnya harusnya banyak sekali dibahas menurut ya, saya. betul. Memang banyak. Ini yang membatalkan puasanya harus kita perhatikan semaksimal mungkin. Karena kalangan kita di masyarakat itu masih awam sekali. Ya. Mohon maaf. Banyak di antara kita, orang-orang tua kita itu yang jarang sikat gigi. Ya. Yang jarang banget sikat gigi. Dan Karang ya. karangan gigi itu berbahaya ketika kita puasa. Ya kan? Karang gigi itu bisa terkelupas. Setiap hari bisa terkelupas. Dan ketika itu tidak sengaja dia tertelan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak tahu misalnya, apakah bisa kita gunakan Artinya konsep tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu? tidak mungkin sudah di kampung yang di kampung kita ini yang memang banyak para ustadz, para tokoh-tokoh agama kita yang mengajarkan tentang apa itu kebersihan dan membatalkan puasa, mungkin bagaimana cara kita bersiwak, itu kan pernah diajarkan semua. Artinya mereka melupakan ilmu yang pernah diajarkan. Artinya ya tugas-tugas kita semua untuk memperingati bahwa harus diperbaiki lagi. Betul. Harus diperbaiki. Atau apakah ada hal lain juga yang kita luput ketika kita berbicara soal lubang mulut ini? Karena menurut saya mungkin paling banyak ya yang masuk jenis hal yang masuk betul. mulut ini gitu. Ya, ini juga bulan puasa pasti bibir kita kering. Nah, jangan sampai ketika kita ingin membasahi bibir menggunakan lidah, tapi cukup masukkan bibir kita agar dia cukup begini. ya. Kadang-kadang nanti kan kita tidak ketahui bahwa ada darah di bibir kita itu. Tidak selamanya kita membawa cermin melihat bibir gitu, nggak mungkin. Karena kan ada juga tuh masyarakat yang kayak nggak begini gitu, kayak ya kan itu kan ada hal-hal lain yang nempel di bibir kan dari luar. Ya, intinya debu atau apa gitu kan. Intinya kalau ada yang masuk ke dalam mulut, kalau tertelan itu sudah membatalkan puasa. Tapi kalau di ludah itu enggak masalah. Itu. Ya. Coba Bung Ipan, ada hal lain nggak yang mau ditanya lagi soal yang keluar masuk di mulut ini? Karena menurut saya banyak dari mulut ini ya. Banyak sekali. Ya salah satunya memang terkait dengan darah. Yang biasanya ketika kita menjalankan puasa lalu kemudian tanpa adanya sesuatu hal yang diinginkan tiba-tiba gusi kita berdarah dan lain sebagainya. Betul. Apakah itu dapat membatalkan puasa padahal kita ini udah kumur, lalu kemudian memuntahkannya kembali? Apakah itu juga berpengaruh terhadap puasa kita pada hari itu atau bagaimana? Ya, oke. Apapun yang keluar di dalam mulut kita, darah maupun gusi kita atau tai gigi kita, Karang gigi kiri gigi kita, benda-benda itu tidak masalah berada di mulut asalkan tidak ditelan. Asalkan tidak ditelan intinya. Kalau tertelan otomatis membatalkan puasa. Nah, itu poinnya di sana. Berarti ini kan tadi pertanyaan adalah soal darah yang darah gigi, darah gusi gitu kan. Gusi, ya. Nah,
itu sebaiknya apa hukumnya ketika kita melakukan berkumur kan? Iya. Karena kan kalau cuma ngeluarin darah pakai ludah jangan ludah kita Iya, habis kan, betul, nanti betul. jangan sampai kering dalam mulut darahnya. Boleh, Kalau boleh, berkumur. boleh untuk membersihkan dan menjaga-jaga agar tidak tertelan itu boleh. Itu darurat, hal darurat itu membolehkan, tidak masalah. Berarti juga ketika kita berpuasa nih, ketika kita menemukan banyak sekali, ada orang nih yang banyak sekali dikit-dikit meludah, berarti itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Wajar, karena kalau kita puasa orang itu berbeda, ada rasa nanti air liur itu keluar sendiri, ngalir terus, tidak masalah, meludah tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Lebih baik meludah daripada menelan, lebih baik meludah Tapi daripada kadang-kadang itu yang bikin kering tenggorokan kan. ya tidak masalah. Yang penting barusan apapun yang ada di dalam mulut jangan sampai ditelan agar menghindari batalnya puasa. Siap. Itu. Mari kita seruput dulu sebelum kita masuk ke lubang terakhir. Ya, sepertinya Lubang yang paling inti ya. butuhkan energi yang cukup tinggi untuk dibahas. Ya, ini kita sudah pada lubang yang 7. keenam. Keenam ya, yang terakhir. Yang terakhir adalah ma baina fakhizai. Lubang di antara kedua paha. Lubang di antara kedua paha. Itu yang terakhir kan. Iya. Nah, untuk 7 yang akan kita bahas. Ini logikanya. Semakin besar lubang yang ada di tubuh kita, maka semakin besar menghasilkan dosa Berarti mulut ini paling besar menghasilkan dosa. bagi laki-laki. Kok laki-laki saja? Oh, Baiklah, Ya. maksud saya adalah apakah lubang mulut itu lebih besar daripada apa kita menyebutnya ini, Ketua? ya, gitu. Artinya gini, ya. Sebenarnya kalau kita membahas, kita bolehlah agak-agak ngeres sedikit karena ini memang Bukan keras betul ya, lebih ke ilmu ya, Iya, ke iya. ilmuannya. Tapi kita membahas ke ilmuannya. Kita menggunakan bahasa V saja ya. Ya, Miss, kalau bahasa gaul sekarang Miss V. Miss V. Ya. Ini sebenarnya perlu kita pembahasan yang lebih mendalam lagi. Ya. Karena di sana nanti ada pembahasan tentang jima atau wato itu bersetubuh. Bagaimana nanti seorang apabila suami sangat ingin sekali Waduh itu. di bulan Ramadan. Waduh, bahaya sekali. Bagaimana cara menghindarinya dan lain sebagainya gitu. Karena di sini jima itu memiliki hukum tersendiri. Ya, ya. Hukum tersendiri dan denda tersendiri Iya. apabila terjadi hubungan suami istri di Oke. pada bulan Ramadan. Jadi maksudnya segini Ketua. Maksud saya Ya. barang ini, kemaluan laki-laki juga termasuk hal yang barang yang keluar masuk Ya, kan. ya, Nah, tapi dia mempunyai penjelasan tersendiri yang sangat khusus sangat khusus. dalam konteks Betul, ini. sangat Mungkin khusus. kita akan bahas itu di part yang lainnya. Iya. gitu. Mungkin tentang hubungan suami Suami istri di istri, bulan Ramadan iya. nanti kita Karena akan bahas itu. misalkan saja, apakah seorang suami sangat berhawa nafsu, nafsunya keluar bergebu-gebu di siang hari, kemudian dikeluarkan oleh istrinya tanpa melakukan jima, tanpa melakukan persetubuhan, apakah membatalkan puasa? Nah, itu artinya kita memiliki pembahasan khusus tentang hal ini. Iya, Gitu. Berarti barang lain yang keluar masuk dari kemaluan laki-laki atau perempuan. Artinya Secara keseluruhan mungkin ya, yang dibahas ya. secara keseluruhan. Artinya gini. Soal jima itu bukan soal keluar masuknya, tapi memang larangannya tidak boleh dilakukan pada saat bulan puasa atau apalagi sampai keluar masuk. ya, Aduh. Pada Waduh, saat bahaya menjalankan tuh. puasa ya. pada Iya. saat menjalankan puasa. Berarti pertanyaan saya adalah kan di situ ada urin. Maksud saya ketika kita membuang air kecil, katakanlah kencing, itu kan keluar dia. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Tadi kan bahasanya adalah keluar masuk. Keluar masuk. keluar masuk ini artinya
bukan keluar doang atau bukan masuk doang gitu. Berarti keluar masuk gitu. Keluar masuk. Keluar masuk. Oke. Bukan keluar, tapi keluar masuk. Keluar masuk. Keluar masuk. Oh iya iya. Kan baru sangi. Haha. Kita meludah, kita ambil ludah lagi. Oh, itu keluar masuk. Artinya itu contoh keluar masuk. Iya. Siapa yang mau melakukan hal semacam itu? Itu contoh keluar masuk artinya. Haha. Hal jorok tapi itu contoh. Atau mungkin mengeluarkan sampai sini kan kok. Iya. Misalkan idurnya ada itu. Bagaimana hukumnya semisalnya Ya. lagi tidur siang tuh kan? Mm-mm. Ternyata dia tiduran, terus dia nggak sengaja kayak terus masuk gimana tuh? Itu otomatis batal itu. Tapi kan nggak sengaja tuh. Ah, Bagaimana tuh? Tapi karena keseringan pun itu itu dikatakan batal. Makanya Oke, hati-hati juga dalam tidur di bulan Ramadan. Walaupun ibadah tapi harus berhati. Tapi apa artinya? Apakah memang membuang air kecil atau kencing ini bisa keluar masuk? Emang kencing bisa keluar masuk? Setahu saya keluar doang ya. Ya, memang makanya gini. Ketika pipis orang kenterik bahaya. Bahasa anunya apa? Indonesianya kenterik apa? Kencing batu. Nah, itulah orang yang Apa sih namanya? suka kencing Anyang-anyang. anyang-anyang. Itu yang berbahaya. Itu dapat membatalkan puasa. Karena keluar masuk. Iya, karena kadang-kadang kan saking seringnya ingin pipis, nanti pas pipis nanti ada sisa pipisnya itu tidak bisa keluar gitu. Ini sebenarnya sudah keluar dari lubang Utama gitu. utama, tapi dipaksa untuk tidak keluar gitu. Akhirnya tetap di sana. Contoh misal yang keluar masuk ya. Misal ya ini di contoh yang di luar kebiasaan orang lah. Misalkan ini zakar seorang laki-laki dimasukin sesuatu itu membatalkan puasa. Apa kira-kira yang dimasukin? Apa mungkin potlot mungkin dimasukkan. Waduh. Itu Kok bisa masuk pensil ya, ke situ? jadi artinya tidak hanya karena sesuatu yang keluar harus air, tidak hanya tinja, sesuatu yang keluar masuk seperti apa istilahnya ya, apa ya, misalkan pisang kita paksakan keluar masuk di lubang dubur kita, itu membatalkan puasa. Itu maksudnya segala sesuatu yang keluar masuk di seluruh lubang yang ada di tubuh kita membatalkan puasa. Iya, dan poinnya adalah keluar masuk ya. Keluar masuk. Bukan keluar doang atau Ya, masuk doang. bukan keluar doang atau masuk ini bukan keluar doang tapi masuk pun membatalkan puasa. Yang masuk membatalkan puasa, tapi yang keluar tidak membatalkan puasa. Yang keluar masuk membatalkan puasa. Oke. Paham kan? Paham. Nah, yang keluar tidak membatalkan puasa, yang keluar masuk membatalkan puasa, dan yang masuk pun membatalkan iya. puasa. Terkecuali yang disengaja dikeluarkan. Iya. Iya, itu konteksnya beda. Apakah perlu, menurut saya mungkin tidak kita bahas ya soal bagaimana hukumnya untuk saat ini ya di episode ini kita tidak akan karena membahas perlu pembahasan lebih nah, panjang. soal apa ya, soal misalnya mimpi basah di siang hari. Ya, nanti atau ada kita akan pembahasan. bahas itu di pasal lain karena itu udah masuk ke apa itu Bagian dari perkara hubungan suami istri gitu kan. Oke. Kita samakan di perkara di konteks itu agar terinci gitu. Ada bab khususnya. Ada bab Ya. khususnya. Berarti ini di pembahasan ini apa kita cukupkan saja? Cukupkan saja, ini sudah luar biasa ini. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bung Ivan? Sebelum menutup ya, ini di luar dari konteks 6 lubang yang harus dijaga. 7 lubang. Oh, 7 lubang yang harus dijaga. Nah, kecenderungan kita nih sebagai anak muda ini seringkali ngeprank malaikat ketika puasa. Salah satu contohnya tidur dari pagi hari sampai dengan sore hari. Ini kira-kira bagaimana kalau dalam konteks kita berpuasa? Oke. Artinya gini, tidur di bulan puasa itu ibadah. Ya. Ketimbang kita melakukan maksiat, lebih baik kita tidur. Itu artinya. Ya. Boleh tidur dari subuh asalkan tidak meninggalkan sholat, silakan. Kenapa?
cara saya untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau perbuatan sia-sia mungkin ya. Perbuatan yang sia-sia. Kalau ente cuman ya, terbangun terus duduk bengong menghayalkan Ya. sesuatu yang tidak jelas, lebih baik Anda tidur saja. terakhir sebagai penutup kita dengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu. kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Nah, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang ia dapatkan hanya rasa lapar dan haus saja, gitu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ada di dalam hadis itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Tuan Salim Rahmat, Haji Salim Rahmatullah. Ini dai dan kiai muda kita di Kampung Ilmu, dan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan kali ini berjalan Amin. lancar, diberikan kesehatan, keafiatan, dan mendapatkan pahala maksimal. Amin. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti episode ini sampai selesai, karena poin-poin penting itu tidak hanya bisa teman-teman dapatkan di potongan-potongan saja, tapi menyelesaikan satu episode ini akan berjalan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.